Pada hari pertempuran yang menentukan, saat menunggu di luar kota kekaisaran, aku mulai membaca sebuah buku dengan teliti. Tapi kenapa kau meminta itu? Tanya Kim Yang Hun, terlihat bingung saat melihatku membaca. Buku yang aku baca tidak memiliki judul. Itu adalah naskah yang ditulis oleh Kim Yang Hun. Dalam regresi pertama, Kim Yang Hun, yang menjadi pendekar terhebat di dunia dan mencapai ranah 5 energi menuju asal, menciptakan catatan Transcending Cultivation and Exhausting Martial Arts untuk memungkinkan para pendekar melarikan diri dari para kultivator. Catatan tersebut kemudian diperbaiki dan berevolusi menjadi catatan Gazing Cultivation and Exceeding Martial Arts oleh Kim Yang Hun pada regresi kedua. Ini dimaksudkan untuk memberikan harapan kepada para pendekar melawan para kultivator. Catatan itu menjadi Gazing Cultivation and Exceeding Martial Arts Scripture setelah Kim Yang Hun pada regresi ketiga menambahkan 6 volume yang berkaitan dengan wawasan bertarung dan melarikan diri dari para kultivator. Pada regresi keempat, Kim Yang Hun mengintegrasikan dan menyederhanakan 6 volume tersebut menjadi Secrets of Gazing Cultivation and Exceeding Martial Arts yang membuka jalan menuju ranah baru. Buku tanpa nama yang sedang aku baca sekarang adalah versi yang berevolusi dari Secrets of Gazing Cultivation and Exceeding Martial Arts, yang lebih lanjut dimajukan oleh Kim Yang Hun pada regresi ini melalui pertarungan tanpa henti melawan para kultivator. Jika Scripture dan Secrets membahas transisi dari 5 energi ke ranah berikutnya, buku tanpa nama ini merinci kebencian ekstrim yang terlihat di ranah baru. Tentu saja, aku tidak mengerti meski aku membacanya. Kompleksitas sistem seni bela diri ini, yang berevolusi lagi dari Secrets of Gazing Cultivation and Exceeding Martial Arts, melampaui pemahamanku. Kim Yang Hun, menyadari kesulitanku, mengklik lidahnya dan berkata, "Kau tidak perlu memaksakan diri untuk mengerti. Ini bukan seni bela diri yang telah selesai." Belum selesai? Seni bela diri harus diwariskan. Meskipun aku telah menjadi seorang master hebat yang tiada tara, aku akan mati suatu saat nanti. Namun, seni bela diriku akan hidup sebagai warisanku, membuktikan keberadaanku. Jadi, penyelesaian sebuah seni bela diri terletak pada transmisinya. Jelasnya, melirik buku di tanganku. Persyaratan minimum untuk memasukinya adalah 5 energi menuju asal. Sama seperti seorang pertama tidak dapat memahami dunia puncak dan seorang awal puncak tidak dapat memahami dunia 3 bunga berkumpul di puncak. Siapapun di bawah 5 energi tidak dapat memahami sistem seni bela diri ini. Ini tidak lengkap karena tidak bisa ditransmisikan dengan benar. Jadi ini lengkap tetapi tidak lengkap karena hambatan masuk yang sangat tinggi, aku merangkum. Benar. Seni bela diri ini perlu disesuaikan sehingga dapat dipahami bahkan oleh mereka yang berada di level 3 bunga. Saat aku mendengarkan, aku tersenyum licik. Apakah perlu itu? Menurutku, cukup berikan kepada seorang pendekar yang bisa mencapai 5 energi atau seseorang dengan bakat setara Kim Hyong. Tidak perlu menyederhanakannya untuk mereka. Haha, Eun Hyun. Bakat sepertiku dalam seni bela diri muncul sekali dalam 1000 tahun. Aku jamin, bakatku hampir tidak mungkin tinggi. Itu benar. Begitulah aku merasa melihatnya mengembangkan seni bela dirinya ke ranah baru setiap regresi dan semakin cepat setiap kali. Tapi jangan khawatir, Kim Hyong. Aku akan mewariskan seni bela diri ini padamu di regresi berikutnya. Seni bela dirinya akan selalu diwariskan tanpa perlu disederhanakan. Karena aku akan selalu memastikan transmisinya. Ngomong-ngomong, bagaimana kalau kita memberi nama seni bela diri ini? Aku menyarankan. Sebuah nama? Dia merenung lalu tersenyum. Memandang para kultivator, akhirnya melampaui batasan seni bela diri, dan mengkondensasi Secrets ini. Pencipta Secrets of Gazing Cultivation and Exceeding Martial Arts, mungkin menghabiskan hidupnya hanya untuk mengamati para kultivator, dan begitulah semuanya berakhir. Dia tidak pernah bisa melampaui mereka. Namun, aku telah melampaui Secrets of Gazing Cultivation and Exceeding Martial Arts dan menemukan kemungkinan untuk melampaui para kultivator. Dengan levelku saat ini, aku tidak akan kalah dalam pertempuran melawan para kultivator tahap akhir Ki Building. Jika aku menyergap seorang kultivator Core Formation, aku bisa menyebabkan cedera signifikan.
Dia menulis karakter di udara. Energi yang mengalir dari ujung jarinya menerangi kekosongan dengan indah. Melampaui para kultivator, melampaui kerangka seni bela diri, dan mencatat pencapaian. Record of Surpassing Cultivation and Martial Arts. Itulah nama catatan seni bela diri yang baru berevolusi. Record of Surpassing Cultivation and Martial Arts. Mengingatkan pada kombinasi Record of Transcending Cultivation and Exhausting Martial Arts dan Record of Gazing Cultivation and Exceeding Martial Arts. Melihat nama itu, aku teringat pada Yang Hun dari regresi pertama dan kedua. Keinginan mereka yang tidak terpenuhi perlahan-lahan terwujud. Dengan senyum perlahan, aku menyimpan Record of Surpassing Cultivation and Martial Arts yang telah sepenuhnya kubaca ke dalam saku dadaku. Setelah menghafal catatan tersebut, aku bisa mewariskannya lagi, bahkan jika aku mati hari ini. Ayo pergi, Kim Hyong. Ya, sudah saatnya. Hari ini, keluarga Kekaisaran Yang Wo akan berubah. Wos! Di langit di atas kota Seokyung, cahaya biru dan merah berkedip. Itu menandakan akhir perjanjian antara klan Jin dan klan Makli. Sekarang, kita hanya perlu masuk. Flash! Cahaya biru meledak dari gerbang timur, barat, selatan, dan utara kota Seokyung. Pada saat yang sama, cahaya merah juga meledak dari arah tenggara, barat daya, barat laut, dan timur laut. Cahaya dari para kultivator klan Makli dan klan Jin saling bercampur di atas kota, menciptakan pengaruh magis di atas kota Seokyung. Guntur. Sebuah penghalang yang dipanggil oleh dua klan kultivator meliputi kota. Saat terbentuk, pejalan kaki biasa mulai terhuyung dan jatuh. Siapapun di bawah tingkat pertama menengah kehilangan kesadaran dan jatuh di jalan, sementara para pendekar tingkat pertama akhir nyaris melawan pengaruh penghalang dengan senjata mereka. Tapi bahkan mereka akan kalah jika kehilangan fokus hanya untuk sesaat. Sekarang, hanya para master yang telah memasuki dunia niat yang tetap sadar di dalam kota Seokyung. Bahkan di antara mereka yang baru saja memasuki Pinnacle Realm dan tidak bisa terus-menerus beroperasi di dunia niat akan segera pingsan. Mengerikan. Teror para kultivator bukan hanya soal kekuatan individu. Ini tentang formasi dan kemampuan mistis mereka. Sebuah formasi yang cukup kuat untuk merebut sebuah kota dalam sekejap, hanya oleh 8 kultivator Key Building. Bahkan itu karena para kultivator klan Jin dan klan Makli saling menahan satu sama lain. Sebenarnya, hanya 4 dari mereka yang bisa mengatur formasi ini. Tidak heran mereka menganggap orang biasa seperti serangga. Mereka bahkan tidak akan mengakui atau mendengarkan kita. Tapi tetap saja, ada sopan santun manusia dasar. Dilahirkan sebagai manusia, menegaskan diri sebagai manusia, ada kewajiban yang menyertainya. Aku menggigit gigi, mengingat kekejaman klan Makli. Selama aku bisa, aku akan menghentikanmu. Swos! Begitu penghalang terbentuk, aku menggunakan teknik gerakanku menuju kota kekaisaran. Pada saat yang sama, murid-muridku dan pengikut Kim Yang Hun, yang bersembunyi di sekitar kota Seokyung, mengangkat senjata mereka dan bergerak keluar. Selain itu, lebih dari 100 kultivator dari klan Jin yang mengenakan jubah merah terbang di atas kami dengan perangkat terbang mereka. Wir! Di dalam penghalang kota Seokyung, sebuah penghalang biru tua menyebar di sekitar istana kekaisaran. Penghalang defensif terlihat tebal pada pandangan pertama. Di dalam, para kultivator dari klan Makli yang mengenakan jubah biru memperkuat formasi dan mempersiapkan mantra mereka. Saat itu, Kim Yang Hun terbang. Boom, boom. Dia menginjak udara, terangkat, dan mengulurkan tangannya. Semua orang bersiap untuk masuk. Suara itu seolah menutupi seluruh kota Seokyung. Kim Yang Hun, yang melayang di udara, perlahan mengulurkan telapak tangannya. Sebuah bola bulat dari gangki muncul dari tangannya. Itu adalah... Aku mengamati ranah baru yang telah dia capai. Bola cerah itu terbelah menjadi 3.
3 bola Gang Qi. Tapi mereka terbelah lagi di sekitar Kim Yang Hun, membentuk 9 bola. 9 bola Gang berjejer di belakangnya. Kemudian, mereka teratur di sekelilingnya. Bang, bang, bang. 9 bola itu menghantam penghalang di atas istana kekaisaran, menciptakan 9 lubang. Masuk. Crash. Para kultivator klan Jin melemparkan jimat-jimat mereka yang menempel pada lubang-lubang di penghalang, mencegah perbaikannya. Para kultivator dari klan Makli tampak terkejut oleh ukuran lubang yang diciptakan oleh serangan Kim Yang Hun. Swoosh! Aku menggunakan Mountain Lord S Soaring Flight, mendaki dinding luar istana kekaisaran dan masuk melalui lubang yang dibuat Kim Yang Hun. Seorang murid telah masuk. Halangi. Severing Vein Saber Method, Mountain Wind. Tut. Seranganku yang menembus, dipenuhi dengan Sword Gang, menembus mulut kultivator Makli yang berteriak, menciptakan lubang di medulanya. Severing Mountain Swordsmanship, gerakan ke-9. Lukisan pemandangan. Boom, boom, boom. Pedangku yang dipenuhi Sword Gang mengayun liar ke segala arah. Meskipun tanpa sembarangan, setiap serangan mengikuti jalur optimal. Setiap jalur sempurna menghancurkan mantra defensif para kultivator klan Makli yang lebih rendah, merobek tubuh mereka. Di lubang di dinding luar istana kekaisaran tempat aku berada, kabut darah terbentuk di sekelilingku dalam sekejap. Seorang pendekar puncak. Semua orang, gunakan Jiangshi sebagai perisai dan siapkan mantra dari belakang. Screech, screech. Dengan demikian, pertempuran berlangsung dengan intensitas yang mengguncang fondasi kota Saokyung. Gerakan kedua, memasuki gunung. Gerakan ke-14, Ki Gunung, Hati Surga. Teknik menghubungkan. Jalan masuki gunung. Wos. Beralih ke posisi lebih rendah, aku membuka meridian, memperluas kekuatan energiku dan memotong lebar melalui lawanku. Swiss boom. Dalam satu gerakan, Jiangshi yang menyerang kehilangan kaki mereka dan jatuh ke tanah. Deep Mountain. Ascending Vein. Dengan Mountain Lord S Soaring Flight, aku memasuki pelukan seorang kultivator yang mengucapkan mantra dari belakang, dan memotongnya ke atas. Cerak! Sword Gangku menembus mantra defensif kultivator itu, membelah tubuhnya secara diagonal. Bagaimana mungkin mortal ini? Para kultivator lain yang terkejut menggunakan semacam mantra. Swoosh! Fuoom! Boom! Sebuah bola air dan bilah angin, bersama dengan cincin yin, diluncurkan ke arahku dari berbagai arah. Secluded Valley. Bersamaan dengan Secluded Valley, aku menggunakan Record of Gazing Cultivation and Exchanging Martial Arts untuk menembus niat di balik mantra, memutar arah kekuatan mereka. Berputar di tempat, aku menetralkan semua 3 serangan mantra. Mantra-mantra itu bahkan tidak menyentuh pakaianku. Apa? Bouldered Cliff. Wos. Cerak. Berputar di tempat, aku menembakkan Sword Gang melingkar ke arah para kultivator yang bingung. Sebelum mereka bisa menggunakan mantra lain, mereka dihancurkan oleh Sword Gangku yang menembus pertahanan mereka. Daging dan darah tersebar ke segala arah, memenuhi udara dengan bau darah. Kekacauan yang kubuat menarik perhatian semua para kultivator. Berhentikan pendekar itu dulu. Kerahkan semua Jiangshi. Usir dia. Ratusan Jiangshi, mengeluarkan racun, berlari ke arahku. Sementara itu, yang lain mulai masuk melalui lubang di belakangku. Boom! 314 dari murid-muridku, masing-masing bersenjata, berbaris di belakangku. Bersihkan. Aku akan masuk lebih dulu. Setelah memberikan perintah singkat, aku menuju ke bawah dinding luar. Dipimpin oleh Menho, murid-muridku mengangguk singkat sebelum bertempur dengan gerombolan Jiangshi. Wos! Aku melompat turun dari dinding luar. Angin sejuk bangkit dari bawah. Dan kemudian,
Boom! Sebuah tombak dilontarkan ke arahku dengan suara yang memecah. Sulit untuk menghindar, dan jika aku memblokir di udara, aku akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Penilaian cepat. Dalam sekejap, aku mengayunkan pedangku ke arah dinding luar. Cerak! Setelah mengeluarkan sutra pedang dan menancapkan pedangku ke dinding, aku menggunakannya sebagai tumpuan untuk melompat lagi. Kemudian, aku menguatkan kakiku dan memantulkan tombak dengan putaran. Kelang! Serangan balikku, yang dieksekusi secara optimal, mengirimkan tombak terbang kembali, dan aku dengan cepat menarik pedangku dari dinding, menggunakan heavy fall teknik W untuk mendarat dengan cepat di tanah. Para pendekar, termasuk yang melempar tombak padaku, mulai berkumpul di sekeliling. Ah, sudah lama tidak bertemu, semua orang. Diam, penjahat. Kami tidak pernah melihat orang sepertimu. Wajah-wajah yang pernah kulihat selama waktu di penjaga bayangan. Kepala dan Wakil Kepala Angkatan Pertahanan Luar Kekaisaran, Laksamana dan Wakil dari Angkatan Emas, dan Jenderal dari Garda Bersatu. Wajah-wajah yang kadang-kadang kulihat. Meskipun hubungan mereka dengan penjaga bayangan tidak akur, karena kami seharusnya bersembunyi dalam bayangan. Sulit untuk membunuh mereka. Mereka hanya mengikuti perintah. Apa kesalahan mereka? Masing-masing hanya bertindak berdasarkan kesetiaan yang mereka ajarkan. Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu. Lebih sulit untuk tidak membunuh para kultivator karena mantra defensif mereka. Tapi terhadap orang-orang ini, jauh lebih mudah. Fling. Infinite Fighting Hidden Weapon Teknik W, Straight Snake. Senjata yang cepat dilemparkan menancap di bahu kepala angkatan pertahanan luar. Dilapisi dengan racun, dia akan segera lumpuh. Aku mengambil antidot dari saku dan menyebarkan bubuk lumpuh ke segala arah. Infinite Fighting Hidden Weapon Teknik W, Illusionary Snake Mist. Beberapa senjata dengan tepat menyentuh tubuh Wakil Kepala dan Jenderal Garda Bersatu di luar bubuk lumpuh. Aku melapisi ujung pedangku dengan racun, dan menggunakan Deep Mountain, aku meluncur ke arah Jenderal Garda Bersatu dan Laksamana Angkatan Emas, dengan ringan memotong kulit mereka. Yang tersisa adalah wakil dari Angkatan Emas. Infinite Fighting Hidden Weapon Teknik W, Double Killing Snake. Swiss, Swiss. Dua senjata terbang dalam trajektori berbeda menuju mereka, dan pada saat itu, aku kembali memegang posisi pedangku. Severing Vein Saber Method, Mountain Wind. Fling. Sebuah tusukan cepat menembus para wakil yang mencoba memblokir senjata tersembunyi, dan racun di ujung pedangku masuk ke tubuh mereka, menyebabkan mereka segera jatuh. Mereka tidak teracuni fatal, jadi mereka bisa didetoksifikasi nanti di Balai Medis Kekaisaran. Dokter Kekaisaran sedikit lebih baik dariku, jadi dia seharusnya bisa membedakan campuran itu. Aku meninggalkan para master puncak yang tergeletak di busa di belakangku dan mengamati tata letak bangunan di sekitarnya. Shelter darurat untuk Kaisar jika terjadi keadaan darurat adalah Hidden Dragon Hall. Secara resmi, demikian. Tapi sebagai mantan wakil pemimpin penjaga bayangan yang menjaga Kaisar dengan dekat, aku tahu. Shelter sebenarnya adalah Glowing Scenery Pavilion, yang terletak di sudut barat laut kota Kekaisaran. Selama waktuku di penjaga bayangan, aku tidak mengerti mengapa aku harus menjaga seorang kaisar kultivator. Aku juga tidak mengerti mengapa shelter semacam itu ada. Bagaimanapun, tidak ada pemberontakan rakyat atau tentara yang dapat menandingi mereka, jadi mengapa perlu ada shelter semacam itu? Tapi sekarang aku mengerti. Itu adalah tempat yang disiapkan jika klan kultivator lain berkonspirasi untuk merebut tahta kekaisaran. Screech. Lebih banyak Jiangshi daripada yang kulihat dari dinding luar berteriak dan berlari ke arahku. Dengan mudah, jumlahnya mencapai ratusan. Jelas, mereka baru saja dilepaskan secara massal untuk menjebak para penyusup. Snap! Berapa banyak orang yang dikorbankan untuk menciptakan Jiangshi ini?
Aku menggigit gigi dan menggenggam pedangku. Saatnya sudah dekat. Tut! Saat memikirkan itu, murid-muridku melompat turun dari dinding luar di bawah. Ada korban? Tidak ada sama sekali. Terima kasih. Apakah kalian sudah membersihkan semuanya? Kami hanya mengatasi Jiangxi. Para kultivator Makli yang tersisa sedang bertempur dengan para ahli seni bela diri yang dibawa oleh Tuan Kim dan para kultivator klan Jin. Bagus, mulai sekarang, semua orang akan mengikutiku. Kita akan pergi ke tempat Kaisar berada. Ya? Dengan kata-kataku, murid-muridku bersorak gembira. Pertama, kita menerobos gerombolan Jiangxi. Karena mereka hanya untuk menjebak kita, tidak perlu membunuh semuanya. Semua orang, bentuklah segitiga. Memimpin jalan, murid-muridku berbaris di belakangku dalam formasi segitiga. Ayo menerobos. Ya. Master puncak tingkat ini, dengan energi internal mereka, setara dengan kavaleri dalam hal kekuatan dan kecepatan. Meskipun jumlahnya lebih sedikit, kekuatan dan kecepatan mereka sama sekali tidak kalah. Aku berlari di depan, membiarkan murid-muridku mengikuti, mengisi pedangku dengan sword gang. Severing Mountain Swordsmanship, gerakan keempat. Flowing Reed G. Saat aku mengucapkan gerakan pedang, seperti yang kami latih selama latihan, murid-muridku mengambil posisi yang sesuai dan menghubungkan posisi mereka. Sementara formasi standar biasanya menyatukan senjata, bagi para master puncak yang bisa membaca niat, variabilitas semacam itu bukanlah cacat. Sebaliknya, mereka menerobos dengan saling mengkompensasi kelemahan satu sama lain. Boom! Awalnya adalah teknik menusuk yang sederhana, berubah dengan kekuatan terobosan, meledak seperti benturan kereta, menghancurkan Jiangxi di depan kami. Qi Mountain, Heart Heaven. Aku membuka meridian lebar-lebar dan menarik lebih banyak sword gang. Guntur. Memimpin dari depan, aku merobohkan Jiangxi, membuka jalan. Murid-murid di sisiku juga mengisi energi ke senjata mereka, mengusir dan menerobos Jiangxi. Ratusan master puncak membelah jalan melalui lautan hitam Jiangxi. Inilah saatnya. Saat kami menerobos, dinding pemisah istana kekaisaran terlihat. Severing Mountain Swordsmanship, transformasi gunung dan lembah. Mengeluarkan sword gang, aku menghancurkan dinding dan mengubah lanskap di sekitarnya. Aku kemudian memposisikan diri di depan dan melangkah melalui dinding yang runtuh. Murid-muridku di sisi cepat menutup dari formasi segitiga menjadi formasi paralel, I. Mengikuti celah yang aku buat, murid-muridku mengalir masuk seperti ekor. Masuk melalui dinding, Taman Kekaisaran, Guhwawon, terlihat. Formasi ada di depan. Untungnya, mereka tidak terlalu kuat, dan aku tahu semua pintu kehidupan dari formasi tersebut. Pintu kehidupan dalam cerita kultivasi pada dasarnya adalah titik keluar dalam formasi dan array. Semua orang, ikuti tepat di belakangku. Mengingat pintu kehidupan yang tersebar di sekitar Guhwawon, aku melewati mereka, membongkar formasi saat aku pergi. Murid-muridku mengikuti dengan tepat, dan Jiangxi, yang tidak memiliki pengetahuan ini, memasuki Guhwawon tanpa tujuan tetapi tidak bisa menembus ke dalam, hanya berputar-putar. Di tepi Guhwawon, dinding lain muncul. Setelah mengusir Jiangxi, alih-alih terburu-buru menghancurkan dinding, aku menggunakan Mountain Lord S Soaring Flight untuk melompat melewatinya dan mendarat di sisi lainnya. Sebuah paviliun kecil yang tenang mengapung di sebuah danau kecil, tanpa orang. Murid-muridku juga mengalir masuk di belakangku. Master, tidak ada orang di sini. Tanpa sepatah kata pun, aku mengangkat sword gangku dan meluncurkannya ke arah paviliun. Boom! Secara bersamaan, sword gangku bertabrakan dengan penghalang tak terlihat di sekitar paviliun dan menghilang. Ini tempatnya. Kaihua, tembak flare. Sebelum aku selesai berbicara, suara berderak datang dari belakang dan sebuah flare melesat ke langit. Wos bang!
Sebuah awan 5 warna meledak di langit. Secara bersamaan, sekitar 5 kultivator klan jin yang mengenakan jubah merah terbang menuju kami dengan perangkat terbang mereka. Kaisar ada di sini. Kerja bagus. Kami akan membongkar formasi. Para kultivator klan jin, yang masih berada di perangkat terbang mereka, mengambil posisi di sekitar paviliun dan melancarkan mantra mereka. Flash! Cahaya terang meledak, menghancurkan dinding tak terlihat, mengungkapkan kaisar dan pengawal istana, yang sebelumnya tersembunyi di paviliun. Puluhan kultivator dari klan Makli yang mengenakan jubah biru sedang menunggu di paviliun. Wajah Makli Jung terdistorsi seperti hantu yang penuh dendam. Sial! Bagaimana kau menemukan tempat ini? Hanya pengawal istana dan penjaga bayangan yang tahu tentang Glowing Scenery Pavilion. Boom! Saat Makli Jung berteriak, salah satu kultivator klan jin yang telah membongkar formasi meluncurkan flare lain. Kali ini, sebuah awan asap putih. Sebuah sinyal bahwa kaisar telah ditemukan. Pada saat yang sama. Boom! Puluhan kultivator klan jin yang sedang mendorong mundur para kultivator klan Makli di dinding luar mulai terbang menuju kami. Para kultivator klan jin yang tiba di danau dengan cepat mengambil posisi. Saat cahaya meledak, mereka membentuk formasi. Panaskan. Raungan. Sebuah bola api seukuran 10 meter muncul di langit. Pergi. Secara bersamaan, bola api yang diciptakan oleh formasi klan jin meluncur ke arah paviliun. Guntur. Selain formasi ilusi yang menyembunyikan penampilannya, beberapa formasi penghalang lainnya, yang tampaknya berlapis, meliputi paviliun dalam bola biru. His. Namun, bola api menguapkan semua air di sekitar paviliun, membungkus area itu dalam uap. Melalui uap, angin dan mantra yin meluncur ke arah para kultivator klan jin di langit. Para kultivator klan Makli di dalam penghalang mulai bergerak keluar. Seorang kultivator klan jin melontarkan mantra dan berteriak padaku. Hei, mortal! Kami akan menangani para kultivator, kau menerobos pengawal istana. Penghalang sudah cukup lemah oleh serangan sebelumnya, kau seharusnya bisa menembusnya dengan sword gangmu. Dimengerti? Aku menjawab kultivator klan jin dan menyelam ke danau yang kini kering menuju paviliun. Saat aku mendekati paviliun. Bang! Sebuah halberd meluncur keluar dari bayangan di bawah paviliun. Klang! Aku memblokir halberd dan tersenyum kepada lawanku. Pemimpin penjaga bayangan, Tiger Slaughtering Halberd, Kwak Ilguk. Sudah lama tidak bertemu. Kwak Ilguk mengedipkan matanya. Apakah kau mengenaliku? Tentu saja. Aku Seo Eun Hyun, dikenal sebagai Infinite Fighting Monster. Senang bertemu denganmu. Saat aku menyapanya dengan membungkuk sopan, dia tampak sedikit bingung. Aneh. Aku tidak mengenal seseorang sepertimu. Aku belum pernah mendengar tentang Infinite Fighting Monster di dunia bela diri, maupun di layanan intelijen. Hahaha, wajar saja. Aku tidak pernah terlibat dalam aktivitas bela diri di kehidupan ini. Mendengar kata-kataku, pemimpin menatapku seolah aku sedang berbicara omong kosong. Sementara itu, benang merah memanjang darinya, mengincar leherku. Namun, aku membaca semua gerakannya dengan niat ungu dan membalas gerakan awalnya dengan penggabungan niat. Dia tampak mengerahkan seluruh usahanya dalam bentrokan niat kami, dan aku berbicara kepada murid-muridku di belakangku. Lihat, ini adalah kekuatan dari Shadow Guards. Tak satu pun dari kalian bisa berdiri satu lawan satu melawan dia dalam bentrokan niat, bukan? Memang. Ketegangan memenuhi wajah murid-muridku. Terutama karena aku telah terus-menerus membandingkan mereka dengan Shadow Guards, nama itu pasti meninggalkan kesan besar dalam pikiran mereka. Pemimpin di depanku berkeringat deras saat terus kalah dalam bentrokan niat kami, dan aku melanjutkan penjelasan sambil dengan nyaman mengayunkan pedangku. Jika kau menghadapi seluruh Shadow Guard satu lawan satu, kau pasti akan kalah.
Masing-masing dari mereka telah mencapai tahap matang di puncak menengah di mana seseorang bisa dengan bebas memanipulasi kisil. Sementara beberapa tidak bisa memanipulasi kisil, jenis itu bahkan lebih berbahaya, menggunakan racun atau metode lebih jahat sepertiku. Palace Guards juga memiliki kekuatan serupa dengan Shadow Guards. Perbedaannya adalah bahwa Palace fokus pada melindungi Kaisar, sementara Shadow dilatih untuk membunuh para pembunuh yang menyerang Kaisar. Aku menunjuk ke Palace Guards di pavilion, menjaga sikap solid dan mengawasi kami. Kau akan menghadapi Palace Guards. Mereka lebih unggul dalam keterampilan dibandingkan kau, tetapi dengan jumlah kalian dan Transcending Cultivation Formation, kau bisa menembusnya. Seni bela diri yang kau pelajari lebih defensif, jadi kau akan relatif lebih aman. Sekarang, pergi dan tembus Palace Guards, bunuh Kaisar, dan penuhi balas dendammu. Ya. Murid-muridku menjawab serentak, penuh semangat. Amarah merah membara dari mereka. Aku melihat Kwa Ilguk, terlibat dalam bentrokan niat kami, dan seluruh Shadow Guards yang mengintai di bayang-bayang di bawah pavilion, siap mendukungnya. Shadow Guards akan aku tangani. Murid-muridku melompat melewatiku, menyerbu pavilion. Palace Guards menarik senjata mereka dan membentuk formasi defensif, sementara Kaisar mulai melakukan semacam mantra di tengah. Aku terus meluncurkan niat, menjaga seluruh Shadow Guards tetap terjaga. 3 bunga. Bahkan, seorang master di tahap akhir 3 bunga. Kwa Ilguk, berjuang dalam pertempuran niat kami, berbicara dengan susah payah. Impresif. Mengetahui bahwa itu adalah tahap akhir. Apakah kau telah memasuki dunia niat? Pemimpin berada di batas antara puncak menengah dan akhir. Dia mungkin bisa merasakan warna ketiga yang samar. Kenapa seorang jenius sepertimu, di usiamu, di level itu, berpihak pada para pemberontak? Yang Wo kini menikmati kedamaian. Saat dia berbicara dengan keringat mengucur, dia menggenggam halbertnya. Aku tertawa sinis. Kedamaian, pasti. Bagi rakyat biasa, tidak ada kedamaian yang lebih baik. Tapi seseorang sepertimu pasti tahu, bahwa keluarga Kekaisaran Makli dari Yang Wo adalah para kultivator dan apa yang mereka rencanakan di balik bayang-bayang. Aku tahu. Tapi kau telah bergabung dengan keluarga Kekaisaran yang dulu, Jin. Mereka tidak berbeda. Mereka juga para kultivator, dan mereka melihat kami sebagai tidak lebih dari alat. Aku mengakui fakta itu dengan tenang. Kau benar, pemimpin. Tidak ada yang lebih memahami fakta itu daripada aku. Aku memahami pandangannya dari kehidupan masa laluku. Klan Jin tidak jauh berbeda. Tetapi, menjadi alat sedikit lebih baik daripada menjadi ternak yang menunggu untuk dimakan. Klan Makli tidak boleh lagi duduk di tahta Yang Wo. Yang lebih baik dari dua kejahatan. Itu saja. Tentu saja, pandangan kita tidak akan pernah sejalan. Ayo serang aku. Aku menunjukkan celah kecil dalam niatku sebagai jebakan. Shadow Guards, mengetahui itu jebakan, tetap menyerangku dengan menggeram. Jangan remehkan kekuatan Shadow Guards. Halberd pemimpin meluncur ke arahku, dan pada saat yang sama, seorang anggota yang mengayunkan pedang sabit mengincar pergelangan kakiku. Di belakangku, seorang anggota dengan pedang dua tangan meluncur ke arahku. Tentu saja, mereka adalah kekuatan yang tangguh. Aku ingat bahkan membunuh seorang master di tahap akhir 3 bunga dalam serangan gabungan dengan mereka. Seorang master 3 bunga yang biasa bisa ditandingi oleh Shadow Guards. Namun, aku telah mencapai tahap akhir 3 bunga berkumpul di puncak dan telah mempelajari Records of Transcending Cultivation dan Exhausting Martial Arts. Dalam sekejap, aku memotong kesadaran mereka dan melarikan diri dari formasi gabungan. Klik. Aku perlahan menyarungkan pedangku di tengah pertempuran. Lagi pula, mereka adalah rekan dari kehidupan masa laluku. Tentu saja, orang-orang dari kehidupan masa laluku dan yang sekarang sepenuhnya berbeda. Tetapi secara emosional, tidak mudah untuk melukai mereka. Aku tidak akan membunuhmu. Dalam sekejap,
Pedangku menyentuh titik vital para anggota. Setelah menyebarkan bubuk paralisis dan menaklukkan mereka semua, aku muncul di depan pemimpin dan menyerang dengan pedangku. Arg! Boom! Senjata kami bertabrakan, mengeluarkan gelombang energi. Menyadari bahwa anak buahnya telah ditaklukkan, keputusasaan mengisi mata pemimpin. Kau tidak memiliki perasaan pribadi. Kau hanya melayani kesetiaan. Kelang, kelang. Aku menekannya dengan pedang yang tersarung, berbicara tenang. Jadi aku tidak akan membunuhmu. Arg, ah. Niatnya melonjak lebih cepat. Aku menghadapi niatnya secara langsung, perlahan terlibat dalam pertempuran. Mencocokkan gerakannya, sikap, dan niat, hampir seperti citra cermin, kecuali senjata dan seni bela diri yang halus. Pemimpin, yang mengira aku sedang mengejeknya, semakin merah. Pada suatu saat, niatnya berubah. Niat Kwa Ilguk, yang gagal mengikuti trajektori niatku, mulai saling berjalin dengan niatku. Bercampur. Secara bertahap, rasa bingung merayap ke dalam matanya, yang sebelumnya menyala dengan intensitas. Aku membawanya. Ting! Pedangku berbenturan dengan halbertnya. Pada saat yang sama, kejernihan kembali ke matanya. Dia telah melihat warna ketiga. Ini adalah... Tersesat di tengah pertempuran, dia bergumam dalam kebingungan. Boom! Gelombang kejut yang luar biasa dan ledakan menyebar. Koordinasinya goyah di bawah gelombang energi yang besar. Akhirnya, pedangku yang tersarung, yang sejajar dengan miliknya, menembus koordinasinya dan mengenai lehernya. Arg! Dia terjatuh di tempat, tidak sadarkan diri, dari seranganku yang terkontrol. Sekali lagi, setelah melihat warna ketiga, dia harus naik ke 3 bunga setelah dia terbangun dan memahami kesadarannya. Meskipun waktu telah berlalu dan dia bukan orang yang sama. Itu adalah penghormatan terbesar yang bisa aku tunjukkan kepada mantan atasanku. Meninggalkan pemimpin yang tidak sadarkan diri, aku berbalik menuju ledakan besar yang baru saja terjadi. Wos! Sebuah pusaran besar mengoyak dan mengangkat seluruh bangunan di kejauhan. Dari pavilion, Palace Guards yang menghadapi murid-muridku berteriak ketakutan. Putra mahkota ada di sana. Arg! Lokasi itu pasti adalah Hidden Dragon Hall. Kaisar dievakuasi ke sini, dan putra mahkota berada di tempatnya. Apakah Mak Li Jung menggunakan putranya sebagai umpan? Tapi kemudian, aku mengernyit. Kekuatan pusaran itu tidak tampak seperti sihir Mak Li Hyun. Di tengah pusaran, sebuah bayangan gelap menjulang. Sebuah kehadiran yang mengesankan. Melihat ukuran kesadaran di tengah pusaran, aku menyadari. Orang itu adalah pendiri Yang Wo. Sang kultivator dari klan Mak Li yang mencapai Qi Building. Mak Li Wangxin. Di sekitar pusaran, seseorang bergerak. Itu adalah Kim Yang Hun. Kim Yang Hun memegang sesuatu di satu tangannya. Memfokuskan pandanganku, itu tampak seperti kepala seseorang. Itu pasti kepala putra mahkota Mak Li Hyun, mengingat situasinya. Aku pikir Mak Li Jung telah bersembunyi di Glowing Scenery Pavilion bersama Palace dan Shadow Guards, menggunakan putranya sebagai umpan. Sepertinya aku salah. Ini bukan tentang meninggalkan putranya sebagai umpan di Hidden Dragon Hall. Sebaliknya, dia telah menempatkan penjaga terkuat di sana. Namun, inilah hasilnya. Pemahaman Kim Yang Hun tentang Record of Surpassing Cultivation dan Martial Arts, yang berasal dari Record of Transcending Cultivation dan Exhausting Martial Arts yang khusus untuk melarikan diri dan menyergap kultivator, memungkinkannya untuk mengejutkan Mak Li Wangxin. Wos! Banyak peluru angin dan bilah angin meluncur menuju Kim Yang Hun dari pusaran. Satu peluru angin menghancurkan seluruh lantai sebuah bangunan. Kekuatan monster dari seorang kultivator Qi Building. Tetapi, boom, boom, boom. 9 bola muncul di belakang Kim Yang Hun dan meluncur ke arah kultivator Qi Building. Bang!
Dengan suara keras, gang Spears menembus sebagian dari pusaran, menjatuhkan seluruh bangunan. Kota kekaisaran runtuh di bawah pertarungan mereka. Arg, apa ini? Klan Jin yang terkutuk, melanggar perjanjian dan diam-diam membawa seorang kultivator Ki Building ke dalam penghalang. Para kultivator dari klan Makli meledak dalam kemarahan dan melemparkan mantra mereka. Para kultivator klan Jin hanya tersenyum sinis, tidak memberikan tanggapan. Namun, Makli Jung, yang sedang melakukan mantra di tengah pavilion, meledak dalam tawa yang menggembirakan. Hahaha. Kenapa semua orang begitu khawatir? Nenek moyang kita baru saja mencapai terobosan dalam pelatihannya, naik ke tahap ketiga. Bahkan pembentukan inti sudah dekat. Apakah kau pikir dia akan kalah dari seorang kultivator biasa? Mendengar itu, ekspresi para kultivator klan Jin menjadi gelap. Sudah di tahap itu. Hanya seorang kultivator Ki Building. Apakah kita benar-benar bisa bertahan? Berbeda dengan yang lain, aku naik ke pavilion dengan hati yang ringan. Belum lagi record of surpassing cultivation dan martial arts, Kim Yang-hun sudah membunuh seorang kultivator Ki Building tahap akhir dan memotong tangan seorang kultivator pembentukan inti ketika dia menciptakan record of transcending cultivation dan exhausting martial arts. Tidak ada kemungkinan kalah. Bagian dalam pavilion tampak jauh lebih besar daripada dari luar, mungkin karena mantra pemadatan ruang. Di tengah, Kaisar yang sedang melakukan mantra dilindungi oleh Palace Guards di sekelilingnya. Para penjaga dengan putus asa memblokir serangan gabungan murid-muridku. Tetapi mereka sangat kalah jumlah dan menghadapi Transcending Cultivation Formation. Tidak mungkin mereka bisa menang. Ayo selesaikan ini dengan cepat. Aku juga menarik sword gangku, siap untuk memasuki formasi, ketika tiba-tiba. Boom! Suara keras lainnya merobek atap pavilion. Apa ini? Bingung oleh perubahan mendadak. Swoosh! Darah hujan dari langit, menyiram ke bawah. Para penjaga dan murid-muridku terperanjat, tetapi para kultivator dan aku terkejut. Niat dalam darah. Kesadaran mengerikan di dalamnya. Itu adalah kultivator Ki Building yang baru saja bertarung melawan Kim Yang-hun. Jiwanya, kesadaran ilahinya, ada dalam darah itu. Dalam waktu singkat, Kim Yang-hun telah membunuh Makli Wangshin, kultivator Ki Building dari klan Makli. Darah yang mengandung kesadaran ilahi dari pendiri Kaisar, Makli Wangshin, meluncur menuju Makli Jung yang tertegun. Wajah Kaisar mulai menunjukkan teror. Nenek moyang. Tidak, ini tidak bisa. Nenek moyang, tolong, jangan bunuh aku. Ah, ah, ah. Nenek moyang, tolong, tolong. Percik. Makli Jung berteriak ketakutan, tetapi darah yang acuh tak acuh itu menyiprat ke wajahnya. Aaag. Jeritan Makli Jung bergema untuk sementara. Dan setelah sesaat, menyentak. Aku berteriak sekuat tenaga. Semua orang, mundur. Untungnya, murid-muridku secara naluriah mundur dalam ketakutan. Tetapi Palace Guards, yang melindungi Makli Jung, gagal memahami situasinya dan tidak bisa menghindar dari cengkeraman nenek moyang yang menguasai tubuh Kaisar. Swoosh! Aaag! Arg! Kekuatan hidup dan darah esensial dari Palace Guards disedot ke dalam Makli Jung. Tidak, ke dalam Makli Wangshin, yang telah mengambil alih tubuh Makli Jung. Woosh! Kesadaran besar memenuhi seluruh pavilion. Dangerous. Makli Wangshin mengulurkan tangannya. Gerakannya menunjuk padaku, kehadiran tingkat tertinggi di sini. Kemudian, itu terjadi. Sebuah cahaya menyala dari luar pavilion. Boom! Makli Wangshin, yang sedang mengumpulkan kekuatannya melawanku, dengan cepat mengulurkan tangannya ke arah luar pavilion, menerapkan mantra defensif. Angin kencang bertiup, menghancurkan mantra defensifnya seperti kaca rapuh. Setengah dari pavilion yang terkena mantra ruang robek. Di sana, aku bisa melihat Kim Yang-hun perlahan mendekat. Kim Hyong.
Wajahku menjadi pucat. Kim Yang Hun berdarah di seluruh tubuhnya, dengan sepotong dagingnya terobek dari pinggangnya. Batuk, batuk. Sepertinya organ dalamnya juga terluka, karena dia memuntahkan darah dengan setiap langkah yang diambilnya. Kim Yang Hun tidak membunuh Mak Li Wangxin tanpa terluka. Mak Li Wangxin telah memberikan kerusakan yang cukup besar pada Kim Yang Hun, bahkan saat dia sedang dibunuh. Batuk. Arg. Kemudian, Kim Yang Hun, yang tampaknya sedang mengumpulkan kembali kekuatannya, tiba-tiba kehilangan kesadaran karena luka parahnya dan terjatuh. Ini yang terburuk. Hom. Menyentak. Mak Li Wangxin, terengah-engah, berbicara. Untungnya, energinya baru saja turun tepat waktu. Betapa mengerikannya pria itu. Aku hampir terbunuh. Langkah demi langkah. Dia menendang tubuh para penjaga yang jatuh di sekelilingnya, menggelengkan kepala dengan jijik. Sial, harus mengambil alih tubuh keturunan yang berkualitas rendah seperti ini. Bahkan kultivasiku telah turun ke tingkat Ki Refining 4TH Star. Hom. Dia menatap ke langit. Sementara itu, para kultivator klan Mak Li yang bertarung melawan para kultivator klan Jin mulai melarikan diri dalam kepanikan di perangkat terbang mereka. Hal-hal yang tidak berguna ini. Melarikan diri di depan Elder Clan. Begitu pertempuran pengganti ini selesai, aku harus melelehkan mereka semua menjadi segenggam air darah. Swos. Kesadaran dari kultivator Ki Building yang mengerikan, melambung ke langit. Kesadaran Mak Li Wangxin berubah menjadi bentuk tangan, meraih dua kultivator Ki Refining 1 ST Star yang mencoba melarikan diri. Saat Mak Li Wangxin melemparkan mantra, cahaya samar mengelilingi tangan kesadarannya, dan tampaknya menarik secara fisik kultivator tingkat rendah. Elder, tolong jangan bunuh kami. Tolong. Aku adalah kerabat jauh dari nenek moyang. Aku tidak pernah memiliki keturunan yang tidak lebih baik daripada sampah mortal. Saat dia mengulurkan tangannya ke arah kultivator Ki Refining, kekuatan hidup mereka, darah esensial, dan kultivasi semuanya disedot ke dalam Mak Li Wangxin. Slurp. Gulp. Setelah melahap darahnya yang berubah menjadi air keturunan, kekuatan Mak Li Wangxin melonjak dari Ki Refining 4TH ke ambang 5TH. Kultivasi Ki Refining 5TH Star. Tetapi, seseorang yang pernah mencapai puncak Ki Building. Tingle. Biasanya, aku bisa menerobos dan menggorok tenggorokan seorang kultivator dengan level ini, tetapi naluriku berbunyi alarm bahaya. Ini bukan hanya Ki Refining 5TH Star. Dipadukan dengan kesadaran seorang kultivator yang telah mencapai puncak Ki Building, kekuatannya adalah mata kami bertemu. Sensation merayap di seluruh tubuhku. Mak Li Wangxin tersenyum. Sangat peka untuk seorang mortal. Menilai kekuatanku? Biarkan aku memberitahumu dengan baik. Kekuatan yang bisa aku keluarkan sekarang adalah guntur. Angin berputar di sekitar Mak Li Wangxin. Angin yang tiada tara dibandingkan dengan Mak Li Hyun menyelimuti dirinya. Tingkat Ki Refining 13TH Star. Aku menggeram. Untuk semua murid, dengarkan. Aku perlu membeli waktu. Berikan Kim Hyong pil pemulihan yang kalian bawa. Lakukan yang terbaik untuk membuatnya sadar kembali. Aku mengambil sikap pedang utama. Seni pedang pemisah gunung. Gerakan ke-23. Aku akan bertahan apapun yang terjadi. Gunung tak berujung di balik gunung.